يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. Barakallahu fiik. Beliau menyebutkan perkataan Abu Bakar Al-Marwazi. Nanti ada Abu Bakar Al-Marwazi ya, tapi di sini Abu Bakar Al-Marwazi. Beliau mengatakan, aku mendengar seseorang berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu sidqa wal ikhlas, dan orang tersebut menyebutkan tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, bihadza irtafa'al qaum, dengan hal inilah satu kaum itu terangkat kedudukannya. Kemudian beliau mengatakan, wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Hanya saja, innama itu maksudnya apa dalam bahasa Arab? Lil hasar kan, untuk pembatasan. Wa innama, hanya saja, makanya diterjemahkan hanya saja. Hanya saja yanalul mar'u, seseorang itu mendapatkan apa yang didapatkan al-ilma, ilmu, ala qadri ikhlasihi, bergantung pada kadar keikhlasannya. Bergantung pada kadar keikhlasannya. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? What the meaning of ikhlas? Apa arti ikhlas? Udah sering kan kajian ikhlas, apa ya ikhlas? Apa ikhlas? Karena Allah ya. Ikhlas itu karena Allah kan. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala beliau mengatakan, ikhlas itu adalah tasfiyatul qalbi min iradati ghairillahi. Tasfiyatul qalbi, membersihkan hati, min iradati, dari keinginan, ghairillahi, selain Allah. Membersihkan hati dari keinginan kepada selain Allah. Beliau mengatakan, fala yuzahimuha bisyai'in, maka orang yang ikhlas itu tidak akan kalau jalan macet itu apa namanya? Di jalan macet itu apa? Bahasa Arabnya apa? Izdiham kan? At-tariqu muzdahim, atau izdaham at-tariq, jalannya macet ya kan? Nah, beliau mengatakan fala yuzahimuha, maka dia tidak akan membuat ikhlas itu macet gitu. Berdesak-desakan bisain dengan sesuatu yang lain. Kata Rabi Mahmadatin, seperti mencari pujian, au sanain, atau pujian, au hadzin dunia, atau keuntungan dunia. Maka beliau mengatakan sebuah syair, ikhlasuna lillahi saffil qalba min iradatin siwahu fahdhar ya fatin. Syair beliau ketika beliau sebutkan di bernama Jumhimatil Ilmi. Ikhlasuna lillahi saffil qalba min iradatin siwahu fahdhar ya fatin. Ikhlasuna lillahi saffil qalba min iradatin siwahu fahdhar ya fatin. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana, kapan orang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan di sini, tafadhal, silakan dilanjut lagi. Summa qala musannif rahimahullahu ta'ala, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Al awwalu raf'ul jahli an nafsihi bi ta'rifiha ma 'alayha min al ubudiyyati wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi. Al-thani raf'ul jahli 'anil khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Al-thalithu ihya'ul ilmi wa hifdhuhu min ad-daya'i. Al-rabi'u al-'amalu bil ilmi fal ilmu syajaratun wal amalu thamaratun wa innama yuradul ilmu lil amali. Barakallahu fiik. Kemudian beliau mengatakan, wal ikhlasu fil ilmi, dan ikhlas dalam ilmu itu
yaqumu berdiri ala arba'ati usul atas 4 pondasi. Biha dengan 4 pondasi itu tatahaqqaqu terrealisasikan niatul ilmi, niat ilmu lil muta'allimi bagi orang yang menuntut ilmu idza qasadaha apabila dia meniatkan 4 hal tersebut. Jadi untuk ikhlas dalam menuntut ilmu itu maka mesti terpenuhi 4 niat ya. Harus ada 4 niat ini. Yang pertama raf'ul jahli an nafsihi. Niat yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Kenapa belajar? Ya, karena saya ingin menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Bagaimana cara menghilangkan kebodohan dari diri sendiri? Bita'arifiha, dengan mengenalkan jiwa itu ma'alaiha, tentang kewajibannya, minal ubudiyat, dari ibadah-ibadah. Maka ya, kalau orang itu pertama kali belajar, maka yang dipelajari apa? Yang dipelajari kewajiban-kewajiban itu. Fikih sholat, ya kan? Tauhid, fikih sholat, ya. Itu yang pertama. Wa iqafiha, dan memberhentikan jiwa itu ala maqasidil amri wan nahyi, pada tujuan perintah dan larangan. Jadi yang pertama kali dipelajari itu ya perintah dan larangan. Orang-orang baru hijrah itu mestinya belajar ini. Orang-orang yang baru hijrah atau orang-orang yang baru balik itu ya, atau ketika mumayyiz diajarkan mana yang halal, mana yang haram, sehingga dia tahu batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa sholat sebagaimana sholat Nabi SAW, dia bisa puasa sebagaimana puasa Nabi SAW, dia bisa berzakat sebagaimana Nabi SAW mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi, mengangkat kebodohan dari orang lain. Bagaimana cara menghilangkan kebodohan dari orang lain? Ya didakwahi kan, bita'limihim, dengan mengajarkan mereka, wa irsyadihim, dan memberikan bimbingan kepada mereka, lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim, memberikan bimbingan kepada mereka kepada perkara-perkara yang akan mendatangkan maslahat bagi dunia dan akhirat mereka. Ini cara mengangkat kebodohan dari orang lain, menyelamatkan orang lain dari kebodohan. Kemudian yang ketiga, ihya'ul ilmi wa hifdzuhu minad dhaya'i. Niat yang ketiga adalah niat menghidupkan ilmu dan menjaganya dari kehilangan, ketersia-siaan. Kenapa belajar kitab-kitab yang susah? Kenapa belajar kitab-kitab yang sulit? Ya biar mau menjaga ilmu, ya kan? Meskipun mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu penting banget gitu kan, ya. Kenapa harus belajar i'rab segala gitu kan? Kenapa harus belajar nahwu, ya? Kenapa ini bacanya begini, ya? Kenapa? Ya karena kita mau menghidupkan ilmu. Tradisi para ulama itu ya, kalau belajar mereka belajar menggunakan kitab-kitab para ulama, ya. Seperti itu. Ini tradisi. Maka belajar dengan niat ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu, itu adalah bagian dari niat yang ikhlas. Kenapa menghafal alfiyah susah gitu? Ya nggak apa-apa, saya mau menjaga ilmu. Ya kalau bukan kita yang menjaga ilmu, terus siapa? Ya kan? Kita aja yang menuntut ilmu ya lemas gitu, apalagi orang yang nggak belajar lebih lemas lagi, kan? Seperti itu. Makanya para ulama itu semangat belajar. Semakin susah ilmu yang dipelajari, semakin semangat dia. Kalau mudah-mudah ya nggak semangat. Kalau kita kan kapan semangatnya? Kalau mudah, ya kan. Kalau susah udah lemas. Harusnya semakin susah semakin semangat gitu. Semangat untuk, kan namanya tantangan kan. Semakin besar cobaan itu semakin semakin semangat untuk menyelesaikan rintangan, ya, seperti itu. Sama seperti sekolah, ya kan. Mau tetap kelas 1 SD atau lulus SMA? Hah? Mau tetap kelas 1 atau naik tingkat? Naik tingkat kan. Nah, naik tingkat itu semakin susah apa semakin mudah? Semakin mudah. Nah, kenapa sekolah biasa kita sabar gitu? SD sabar 6 tahun, SMP sabar 3 tahun, SMA sabar 3 tahun. Udah berapa itu? 12 tahun. Kuliah 4 tahun, berapa lagi jadinya? 16 tahun. 16 tahun sabar belajar ilmu biasa kan? Tapi kan manfaatnya lebih besar manfaat belajar nahwu apa enggak? Lebih besar manfaat belajar nahwu, ya kan? Pokoknya sayang kalau 24 tahun itu belajar aja, 24 tahun lagi
Berapa tahun jadinya tadi? 16. Iya, 16 tahun belajar itu kan sayang kan, 16 tahun itu ya, apa namanya? Ya mungkin dia ahli dalam bidang dunia umpama. Tapi kan ya kan manfaatnya nggak terlalu besar. Untuk akhirat nggak terlalu besar. Tapi orang belajar agama itu manfaatnya besar. Belajar ilmu alat banyak manfaatnya. Dan itu kepake maksudnya. Kepake di semua ibadah ya. Ketika sholat bisa memahami maknanya, tafsirannya begini. Ini tambah khusyuk ketika ngaji gitu maksudnya. Ketika baca Al-Quran tambah khusyuk. Kan biasanya kalau kita baca surat Al-Ghasyiyah atau imam baca Al-Ghasyiyah ketika Jumat itu ya lewat-lewat aja kan. Nggak pernah direnungi Aminatun Nasibah itu apa. Ya kan? Apa namanya? Wa aqwabu mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabi wa muthuf. Apa sih? Wa zarabi wa muthuf. Pernah nggak kepikir? Pernah nggak kepikir kalau apa sih arti wa aqwabu mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabi wa muthuf? Padahal kan setiap Jumat imam baca itu kan? Tergantung imamnya ya. Pernah nggak kepikir ke situ? Padahal di situ kan nikmat yang besar kalau orang bisa memahami Al-Quran itu. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan, ajibtu mimman yaqra'ul Qur'an wa la yaltadhu bih. Aku heran dari orang yang membaca Al-Quran tapi tidak bisa menikmati Al-Quran. Ya, kenapa? Kata beliau ya karena dia tidak mentadabburinya. Ngaji sih ngaji, menegakkan huruf, menegakkan makhraj, menegakkan sifat, hanya sebatas nikmat suara gitu. Kita kan masih sampai situ kan. Si fulan ngajinya bagus, masih sampai situ. Jarang di antara kita itu si fulan baca ayat ini tuh mengharukan sekali gitu kan. Apa misteri sekali kalau Ustaz Ali baca surat ini gitu kan. Belum sampai situ kan kita kan. Kita baru menikmati Ustaz ini bacanya bagus. Baru sampai situ kan. Belum sampai kandungan itu maksudnya. Makanya belajar itu biar kita menjaga ilmu itu loh. Allah. Yang keempat, ar-rabi'u al-amalu bil ilmi. Yang keempat, tujuan belajar adalah mengamalkan ilmu. Diamalkan ilmu. Apa yang didapat diamalkan. Sampai Imam Ahmad rahimahullah taala itu beliau mengatakan, semua yang ada di musnad ini aku pernah amalkan meskipun sekali. Kan musnad segitu beliau. Semua amalan yang ada di musnad, kalau dia perintah aku jalani. Kalau dia larangan aku tinggalkan. Dan aku semua pernah mengerjakan semua perintah. Segini loh. Gitu. Makanya di antara keberkahan karya seseorang itu kalau dia mengamalkan isi yang dia tulis, ya kan? Kalau dia mengamalkan apa yang dia ajarkan, apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan. Tapi kalau orang itu meskipun bagus retorikanya, tapi kalau dia nggak mengamalkan ilmu yang dia sampaikan itu ilmu itu akan luntur dari hati seseorang sebagaimana lunturnya air dari batu yang licin. Sebagus apapun retorika orang. Karena kuatnya ilmu yang disampaikan itu terletak pada amal seseorang yang menyampaikan itu. Nas'alullah taufiq wa sadad. Beliau mengatakan fal ilmu syajaratun, maka ilmu itu adalah pohon. Wal amalu samaratun, maka amal itu adalah buahnya. Ya, kalau mau nanam pohon doang nggak berbuah, ngapain gitu kan? Nanam rambutan ya kan, tapi nggak berbuah-buah ya kan, jadi tempat main kucing jadinya kan. Seperti itu. Untuk apa gitu ya? Kalau ilmu itu hanya sekedar maklumat, sekedar informasi yang dimasukkan ke otak, bukan terletak di pengamalan, ya untuk apa ya kan? Tapi ilmu itu ya lebih ditekankan kepada pengamalan tadi. Wa innama yuradul ilmu lil amali. Dan hanya saja tujuan orang mencari ilmu itu untuk beramal. Kita ada banyak nggak ilmunya? Ada banyak nggak ilmu kita? Banyak lah, orang ngaji sepekan 3 kali ya kan. Sejam setengah lagi ya kan. Belum ngaji di tempat lain. Banyak ilmu kita. Tapi kalau kita lihat amalan kita, tahajud bangun nggak kita? Salat duha ngerjain nggak? Subuh masbuk apa enggak? Ya kan? Zikir pagi petang ngamalin enggak? Salawat kepada Nabi pernah enggak? Kan jarang ya. Ya kan? Bahkan hari Jumat sendiri, hari Jumat yang betul-betul itu hari dikhususkan untuk salawat, pun kita jarang salawat ya kan? Padahal ketika sholat doang ya kan? Ketika tasyahud awal, tasyahud akhir, itu pun enggak sadar gitu kan? Itu kan.
Kalau nggak rukun nggak kebaca juga. Iya, kalau nggak rukun nggak kebaca juga gitu kan. Seperti itu. Kalau dibaca 3 kali, boleh sekali yang dipilih, ya kan? Itu memang agak jauh kita itu, dari mengamalkan ilmu itu jauh ya. Itulah yang membedakan generasi sekarang sama generasi terdahulu. Kalau generasi terdahulu itu kan itu Abu Muslim Al-Khawlani itu tabi'in. Beliau itu pernah dibakar tapi nggak kebakar. Abu Muslim Al-Khawlani itu dia mengatakan ketika sudah tua dia mengatakan, ya Allah, aku sudah tidak bisa sholat tahajud seperti dulu lagi. Sekarang aku hanya bisa sholat tahajud dengan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah. Nah itu ketika sudah tua itu. Gimana mudanya gitu ya. Nah dia ketika dia capek tahajud itu, dia pukul kakinya. Dia mengatakan, wahai kaki, aku ajak kamu berdesak-berdesakan di pintu surga dengan para sahabat. Dia pengen, saya nggak bisa menyamai Rasulullah gitu, tapi saya mau berdesak-desakan dengan Abu Bakar, Umar. Itu himmah yang tinggi gitu dalam mengamalkan ilmu. Ya. Allah Ta'ala alam. Kalau kita ya masih ini ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Ani baca sendiri. Walaqad kana salafu rahimahumullahu ta'ala yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim al-ilma. Dahulu para salaf itu sangat khawatir kehilangan ikhlas ketika mencari ilmu. Khawatir tidak ikhlas. Fayatawarra'una anid di'aihi. Maka mereka itu tidak mau menyebutkan dirinya sudah ikhlas. Mereka wara', tidak mau mengklaim dirinya sudah ikhlas. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim, bukan karena mereka itu belum merealisasikan ikhlas dalam hati mereka, bukan. Tapi karena wara', mereka enggak mau mengatakan saya ini sudah ikhlas, itu enggak ada. Dan Hisham Ad-Dastawai rahimahullah mengatakan, wallahi demi Allah, ma astati'u an aqula, aku tidak mampu mengatakan inni dhahabtu yauman atlubul haditha uridu bihi wajhallahi azza wa jalla. Aku tidak mampu mengatakan aku pernah sehari belajar mencari hadis dengan tujuan mencari Allah, niat Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berani mengatakan aku pernah pergi sehari menuntut hadis, mencari ilmu hadis yang dengannya itu aku mengharapkan wajah Allah. Padahal beliau setiap hari ngaji hadis ya. Tapi beliau tidak pernah berani mengatakan, aku nggak berani mengatakan sehari saja aku ikhlas, itu nggak berani gitu. Hisham Ad-Dastawai. Wasu'ilal Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah, apakah kamu ini menuntut ilmu karena Allah? Kalau kita ditanya begitu apa? Marah kita kan. Udah capek-capek saya belajar kok nanyanya begini gitu kan. Nih, hal talabtal ilma lillah, apakah kamu ini belajar ilmu karena Allah? Ini yang ditanya Imam Ahmad ya. Beliau mengatakan apa? Lillah aziz, karena Allah aziz, berat. Aziz berat. Lillah, untuk Allah aziz, berat. Beliau mengatakan walakinnahu, akan tapi menuntut ilmu itu syai'un hubbiba ilayya, sesuatu yang aku dijadikan cinta kepadanya, fatalabtuhu, maka aku mencarinya. Bukan karena aku ikhlas. Imam Ahmad. Iya, beliau mengatakan aku enggak berani mengatakan saya ini ikhlas, tapi dia mengatakan saya hanya dibuat senang menuntut ilmu sehingga aku mencari ilmu. Hanya senang saja. Tidak mengatakan, iya betul saya sudah ikhlas. Kalau enggak ikhlas ya ngapain saya ngumpulin begini ya. Kalau kita kan ini kan, kalau kita kan beda sih. Ini. Nah itu ya betul itu. Iya itu dia. Kemudian mengatakan, wa man daya al-ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Wa man daya al-ikhlasa, maka barang siapa yang menyia-nyiakan ikhlas, fatahu ilmun katsir, maka dia kehilangan ilmu yang banyak, wa khairun wafir, dan kebaikan yang berlimpah. Wa yang bagi, dan sudah selayaknya, di qasidis salamati, bagi orang yang menginginkan keselamatan, an yatafaqqada hadzal asla, untuk memperhatikan pondasi ini, prinsip ini, wahwal ikhlas, yaitu ikhlas, fi umurihi kulliha, dalam semua perkaranya, daqiqiha wa jaliliha, baik itu perkara yang kecil, perkara yang tidak nampak, atau perkara yang jelas.
sirriha wa alaniha, perkara yang sir dan perkara yang alan, perkara yang samar dan perkara yang jelas. Ada namanya di zaman sekarang itu namanya Abu Taimiyah, namanya Abu Taimiyah. Pernah dengar nggak? Orang Amerika kalau nggak salah, Abu Taimiyah. Dia ini imam. Cek aja di YouTube Abu Taimiyah. Imam dia, bukan Ibnu Taimiyah ya. Kalau Ibnu Taimiyah sudah wafat. Abu Taimiyah. Beliau ini pernah ketemu di Masjid Nabawi ketika sedang umrah atau haji ya, saya lupa. Beliau bertemu dengan Syekh Said Al-Kamali. Syekh Said Al-Kamali. Syekh Said Al-Kamali yang masyhur, ulama Maroko yang apa namanya? Yang menempati posisi duduk kursi Imam Malik. Karena kan mazhabnya mazhab Maliki kan di Maroko itu. Nah, yang ngajar di kursi Imam Malik itu beliau. Dijuluki kursi Imam Malik, di kursi ulama mazhab pengganti lah, Malik Shogir, Imam Malik Shogir. Beliau kan terkenal Syekh Said Al-Kamali itu, bahkan dijuluki AI yang berjalan. Jadi semua maklumat itu bisa dia ini keluarin dari otaknya, cerdas sekali. Abu Taimiyah ini mengatakan begini, wahai Syekh, saya ingin bertanya, silakan. Masirru fintisharika fi hadzal zaman. Kata dia, apa rahasia kamu kok menyebar di seluruh dunia zaman sekarang? Kok kamu bisa terkenal? Apa amalan sirmu? Apa amalan rahasiamu sehingga kamu bisa terkenal? Kata Syekh Said Al-Kamali, belum mengatakan apa? Ya kalau saya kasih tahu kamu, bukan rahasia lagi. Udah nggak rahasia lagi. Iya kan? Dia punya amalan khusus. Nah, amalan khusus itulah yang membuat orang itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nggak ada orang yang tahu gitu. Tiba-tiba sudah infak 15 juta ke Palestina, nggak ada yang tahu. Padahal dia itu biasa-biasa aja. Ada orang yang biasa-biasa aja tapi berbakti kepada orang tuanya. Biasa-biasa aja, nggak terkenal, nggak ada apa-apa. Seperti Uwais Al-Qarani ya, Uwais Al-Qarani rahimahullah taala, biasa-biasa aja. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau aqsama 'alallahi la abarrahu." Kalau dia bersumpah dengan nama Allah meminta sesuatu, Allah akan kasih. Sampai begitu kan? Wa yahmilu 'ala hadza tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyah. Dan faktor yang menyebabkan kita mesti memperhatikan prinsip ini adalah karena susah mengendalikan niat. Qala Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alajtu syai'an. Ma'alajtu syai'an maksudnya adalah makabatu syai'an. Tidaklah aku memikul sesuatu asyadda alayya min niyati, yang lebih berat atas diriku melebihi niatku. Ini Sufyan Ats-Tsauri, ulama ini. Beliau mengatakan, tidaklah aku pernah memikul beban yang lebih berat melebihi niatku sendiri. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niatku itu berubah-ubah. Karena niat tempatnya di mana niat? Di hati, wadahnya itu hati. Sementara hati itu berubah-ubah, ya kan? Disebutkan dalam sebuah syair, qad sumiyal qalbu qalban min taqallubihi fahdar alal qalbi min qalbin wa tahwili. Hati disebut hati karena dia berubah-ubah. Maka waspadalah pada hatimu karena dia bisa berubah di waktu-waktu tertentu. Nah, ini termasuk ketika belajar. Awal belajar niatnya mencari ilmu. Begitu sudah lama niatnya apa? Niatnya refreshing. Ya kan? Bawa istri, bawa anak, ya. Niatnya udah berubah. Maka inilah yang disebutkan sama Sufyan Ats-Tsauri itu, maka batu syai'an asyadda alayya min niyat. Aku tidak pernah memikul sesuatu yang lebih berat melebihi niatku sendiri. Karena niat itu awalnya ikhlas untuk Allah, bisa berubah kepada dua hal. Bisa berubah kepada sesuatu yang mubah, bisa berubah sesuatu kepada sesuatu yang merusaknya. Niat itu awalnya niatnya ikhlas, kemudian di tengah jalan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ketika sudah lama belajar, niatnya pokoknya yang penting datang. Niatnya yang penting datang. Yang penting datang itu niatnya.
Begitu sudah lama lagi ya, mulai cari alasan-alasan gitu. Akhirnya nggak datang, ujung-ujungnya berhenti atau muntaber istilahnya ya. Mundur tanpa berita. Karena niat itu berat. Karena niat itu diletakkan di sesuatu yang ini apa namanya? Di sesuatu yang berbalik. Makanya berat. Balqala Sulaimanul Hashimi. Sulaiman Al-Hashimi berkata, "Rubama terkadang uhaditsu bihaditsin, aku menyampaikan satu hadis, wali niyatun, aku memiliki niat yang tulus, niat yang bagus. Fa idza ataitu ala ba'dhihi, apabila aku telah sampai pada sebagian hadis itu, taghayyarat niyati." Baru baca hadis, begitu sampai setengah niatnya berubah. Ya. Apalagi yang datang itu umpama calon mertuanya gitu kan. Wah itu tambah ini itu, tambah berubah niat itu. Apalagi yang hadir itu pejabat negara, itu tambah rusak hati. Maka beliau mengatakan, fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyat. Maka menyampaikan satu hadis itu butuh kepada niat. Makanya para salaf itu lebih khawatir banyak jamaahnya ketimbang sedikit jamaahnya. Ya kan, kalau jamaahnya banyak, rentan hati itu berubah nggak? Rentan, ya kan? Oh, banyak yang ngaji sama saya katanya kan. Sudah banyak murid saya sudah jadi. Lah itu kan amal-amalnya bisa gugur gitu maksudnya. Itu berat ya. Jadi niat itu berat. Nas'alullah taufiq was sadad. Semoga Allah memberikan taufik, kemudahan dan sadat menuju kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala wala alam. Pasnya 21.30. Insyaallah besok kita lanjutkan di prinsip yang ketiga dan prinsip yang panjang ya. Prinsip yang ketiga panjang ya. Ya, semoga bisa selesai prinsip yang ketiga dan prinsip yang keempat. Mungkin kita lebih cepat, tidak tanya-tanya masalah nahwu. Yang penting baca ya. Allah ta'ala alam. Nanti insyaallah akan ada pelajaran nahwu, tapi nanti di jurumnya ada di sini. Allah ta'ala wala alam. Demikian. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakum ala khairin wa jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.